Sementara partai lain seperti PDIP dan Gerindra sudah meluncurkan rayuan-rayuan maut ke arah AHY. AHY itu seperti dimudahkan untuk memilih mau gabung ke PDIP atau ke Gerindra, mau ikut mengusung Prabowo atau Ganjar Pranowo. Semua peluang terbuka. Halo guys, kembali bersama saya Nina Nur. Kita akan mengulik dunia politik dengan awas, waras, dan cerdas. Hari Kamis lalu, tanggal 20 Juli, rombongan petinggi Partai Gerindra mengunjungi kantor DPP Partai Demokrat. Yang datang ini termasuk Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, Waketum Gerindra Budi Satrio Jiwandono, Waketum Gerindra Sugiono, dan anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Andre Rosiade. Kedatangan mereka disambut oleh para petinggi Partai Demokrat, termasuk Sekjen Partai Demokrat Teuku Rifki, Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Demokrat Hinca Panjaitan, dan Wasekjen Partai Demokrat Jansen Sitindaun. Absen ya semuanya. Ketua Umum Partai Demokrat AHY sedang ke Yogyakarta ya, jadi tidak hadir dalam pertemuan itu. Seandainya AHY ada di Jakarta, pasti dia menyambut kedatangan para petinggi Demokrat ini. Pertemuan ini berlangsung hangat dan akrab. Kedua partai menyatakan sama-sama menyadari dan menghormati adanya koalisi masing-masing yang sudah ada sekarang. Namun, Gerindra kemudian melayangkan sebuah pantun yang menggoda Demokrat. Pantun itu diakhiri dengan kata-kata, "Pak Prabowo akan tambah kuat jika Partai Demokrat tambah bergabung." Pantun ini disambut dengan riuh tawa jajaran Demokrat dan Gerindra. Nah, sangat hangat dan akrab kan? Dari sini terlihat bahwa kedua partai ini masih membuka peluang. Kan memang sejarahnya di Pilpres 2019, Demokrat memang ikut mengusung Prabowo ya. Begitu pula di Pilpres 2014 maksud saya. Walaupun Gerindra bergabung dalam koalisi pemerintahan Presiden Jokowi dan Demokrat tetap di sisi oposisi, sepertinya hubungan mereka tetap baik ya. Ya memang Demokrat menegaskan bahwa mereka saat ini masih bersama koalisi pengusung Anies Baswedan. Namun, mereka juga menyebut peluang bekerja sama dengan Gerindra jika Pilpres sampai 2 putaran. Pertemuan dan pernyataan Partai Demokrat ini sebenarnya sekalian mengirimkan sinyal ya, ke arah koalisinya sendiri yang sampai sekarang masih mentok soal deklarasi cawapres. Padahal jelas-jelas dari awal Demokrat sudah mengisyaratkan, walaupun tidak disebut dengan blak-blakan ya, bahwa mereka maunya AHY yang jadi cawapres Anies. Di sisi lain, sisi Gerindra, ternyata ada peluang bagi AHY untuk mendapatkan kompensasi. Bisa jadi menteri, bahkan bisa jadi cawapresnya Prabowo. Kan cocok ya dengan Prabowo, sama-sama berlatar belakang militer. Jadi komunikasi itu bisa lebih gampang, lebih lancar. Kemudian Prabowo pasti memerlukan pendamping yang lebih muda. Ini pas juga dengan AHY. Bisa mendekati generasi-generasi muda. Bisa memperkecil beda generasi antara Prabowo dengan para pemilihnya. Kira-kira seperti itu ya keuntungannya buat Prabowo. Toh Prabowo juga tidak mengeluarkan kriteria cawapres yang macam-macam kayak Anies ya. Semua masih sangat terbuka. Nah, jika terbentuk koalisi antara Gerindra dan Demokrat, dua partai ini saja sudah cukup untuk mengusung pasangan capres-cawapres sesuai dengan ketentuan presidential threshold, ambang batas presidensial. Cukup 2 partai saja. Dengan mengusung Prabowo, AHY, udah pas banget itu ya. Kita tidak perlu membahas PKB ya, itu terserah PKB saja lagi. Apakah masih bertahan di sana atau gabung dengan koalisi lain, itu semua tergantung gimana PKB aja ya. Mengapa tidak perlu dibahas? Karena dari segi logistik, baik Gerindra dan Demokrat bisa mandiri tanpa mengharapkan dari yang lain. Tinggal dibicarakan bagaimana pembagian tugasnya saja ya. Yang menarik untuk dibahas justru PKS dan Nasdem ya. Jika bicara soal antara Prabowo atau Anies, PKS dalam posisi yang sangat-sangat fleksibel. Seandainya Demokrat pindah dan bergabung dengan Gerindra,
maka sangat besar kemungkinan PKS juga bakal ikutan. Karena memang sudah ada sejarah kerjasamanya dengan Gerindra. Kalau ditinggal Demokrat, koalisi Anies kan bubar dong. PKS kan pastinya mencari tempat baru untuk bisa mendulang suara. Elektabilitas Prabowo sudah jelas lebih tinggi daripada Anies. Ya balik lagi seperti tahun 2019, PKS kembali mengusung Prabowo. PKS juga pasti tidak keberatan jika AHY yang jadi cawapres. Pengalaman di 2019 kan juga gitu. Awalnya PKS mengusulkan 9 nama buat cawapres Prabowo. Akhirnya ketika Sandiaga yang terpilih, ya terima aja. Bagaimana dengan Nasdem? Nah ini, Nasdem bawa apa ke Gerindra? Kan capres sudah ada. Sudah dideklarasikan, yaitu Anies Baswedan. Sekali deklarasi capres, kan nggak mungkin dibatalkan. Masa mau dibatalkan? Apalagi Nasdem sudah bikin acara apel siaga di GBK. Masa kemudian Nasdem bikin pengumuman bahwa Anies cancel jadi capres? Jadi ini nggak mungkin ya, karena jadi sangat blunder dan memalukan. Bisa memberikan efek super negatif pada elektabilitas Partai Nasdem. Sudah kadernya kena kasus korupsi, terus mengcancel pencapresan Anies. Gimana itu? Apakah Nasdem bisa membawa misi perubahan ke Prabowo? Sementara Prabowo kan sudah jelas katanya bakal meneruskan program Presiden Jokowi. Bingung kan? Jadi bisa dibilang peluangnya itu sepertinya sangat tidak mungkin ya bagi Nasdem untuk berubah jadi pengusung Prabowo sebagai capres. Terus Nasdem ngapain kalau sampai ditinggal Demokrat dan PKS? Apakah Nasdem bikin koalisi baru lagi? Tapi mau ngajak siapa lagi? Ujung-ujungnya, Nasdem akan dihadapkan pada dua pilihan. Gabung ke kubu Prabowo atau ke kubu Ganjar Pranowo. Caranya gimana? Bisa-bisanya Nasdem aja deh ya. Ini nggak ngadi-ngadi ya. Kemungkinan pergeseran peta koalisi itu selalu ada. Semua masih cair. Beberapa pengamat politik juga mengatakan hal itu. Ini salah satu kemungkinan yang bisa saja terjadi. Oleh sebab itu, PKS dan Nasdem mestinya harus siap dengan plan B, plan C, dan seterusnya ya. Nanti kalau nggak cukup untuk mengusung pasangan capres-cawapres sesuai aturan presidential threshold atau ambang batas presidential, harus sudah ada rencana mau kemana dan mau ngapain. Ini realitas yang bisa saja terjadi ya. Apalagi sampai sekarang soal cawapres, Anies itu masih mandek ya. Dari yang katanya Juni sampai Anies pulang naik haji, gak juga diumumkan. Sedangkan Demokrat sudah berupaya dengan segala cara agar AHY yang dipilih jadi cawapres. Tapi yang gak dipilih-pilih juga, sementara partai lain seperti PDIP dan Gerindra sudah meluncurkan rayuan-rayuan maut ke arah AHY. AHY itu seperti dimudahkan untuk memilih mau gabung ke PDIP atau ke Gerindra, mau ikut mengusung Prabowo atau Ganjar Pranowo. Semua peluang terbuka, dan pastinya AHY bakal mendapatkan kompensasi atas dukungannya itu. Paling enggak ya jadi menteri lah ya. Syukur-syukur kan bisa jadi cawapres. Ini harusnya disikapi dengan sangat serius oleh Nasdem dan Anies. Begitulah, koalisi. Oke guys, jangan lupa like dan subscribe channel Siwar TV ya. Kura-kura memang juara.